Ya, selamat pagi. Balik lagi ke podcastnya sederhana lah, podcastnya Miki Anda Resta. Tanggal 26 September 2021, minggu pagi sebelum olahraga. Kali ini episode 4. Episode 4 tuh tetap kita ngambil dari ada forum-forum. Jadi forum kita ambil, kita bahas gitu. Nah, kebetulan hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Yuna. Ya, nama lengkapnya Yuna Andara. Jadi sebelum olahraga pagi ini kita mau coba ngasih solusi ya. Kalau emang dibilang bukan solusi nih, bercanda dong, ya udah nggak apa-apa. Terus kalau emang bagus tuh solusi ini, dengerin aja gitu ya. Nah, yang pertama, cowok pengangguran. Selamat malam, mau curhat dikit. Aku menjalani hubungan pacarku udah 9 tahun, tapi belum nikah-nikah. Alasannya karena cowok aku masih pengangguran. Selama ini aku bertahan karena emang sayang dan mau bersabar menerima keadaannya. Sudah berbagai macam upaya untuk membantu dia mendapatkan pekerjaan, tapi nggak ada hasil. Pernah bekerja beberapa kali tapi belum sampai 1-2 bulan berhenti. Emang tipe cowok aku nih agak pemalas dan kurang mau berusaha. Pada akhirnya aku lelah, sering marah-marah, dan pada saat aku marah-marah dia selalu bilang kalau aku terlalu banyak menuntut dan matre. Dari segi mana aku matre? Untuk apa aku bertahan 9 tahun? Untuk selingkuh pun tidak. Tapi sekarang ini aku sangat lelah. Perjuangan waktuku untuk dia nggak ada hasil. Aku bingung harus bagaimana. Apakah aku salah menuntut dia untuk harus bekerja dulu? Dia selalu mengatakan aku wanita yang tidak bersyukur, yang tidak percaya dengan rezeki Allah. Dalam hati ini, aku selalu merasa bersalah, tapi aku juga ingin dibahagiakan. Aku pun tidak menuntut harus bekerja yang wow, setidaknya dia mau berusaha dulu. Tolong sarannya teman-teman. Jadi, kasusnya ini cowok pengangguran. Jadi, pasangan kan kadang dimulai dari nol dulu ya. Dan itu harus disupport. Dan itu harus disupport. Dan itu harus disupport. Sebenarnya sih, tapi ada juga pernah tuh gue baca tuh ada cewek ini support cowoknya dari nol, tapi sampai sekarang nol juga. Iya, sampai sekarang nol juga karena kayak nggak ada berusaha, terus mungkin saling menyalahkan satu sama lain kalau masalah pekerjaan gitu kan. Nah, tapi kalau dari case ini sih, kalau dari gue sih, emang segala sesuatu proses itu butuh waktu, terus juga emang nggak instan untuk dapetin pekerjaan dan penghasilan yang ideal ya. Kayak misalkan, ya mungkin sekarang bisa cuma dapet nggak sampai 2 juta atau 3 juta gitu, tapi itu bertahap gitu dari tahun ke tahun kan. Kalau misalnya seorang tekun, dari misalkan setahun nih seorang ini tekun, terus 2 tahun, itu kan dalam 2 tahun itu dia pasti mendapatkan pengalaman itu jadi modal juga. Terus yang kedua itu kepercayaan dari orang-orang yang kerja dengannya, jadi kayak ngebentuk jaringan kerja gitu. Jaringan kerja itu yang nanti bakal ngereferensin kamu tuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya, jadi sehingga pendapatan kamu tuh berubah gitu. Terus kalau misalkan emang ngerasa cowoknya kayak tertekan gitu, karena sebenarnya itu masalah dia sendiri untuk nggak bisa nge-handle. Sebenarnya bukan tertekan sih, kayak dia tuh nggak bisa buat nyelesain masalah dia sendiri terhadap pekerjaan. Terus jadinya dia kayak agak emosional gitu, akhirnya bilang lu nggak pernah bersyukur lu, terus banyak menuntut tapi itu kan setiap hubungan setiap tahun, dari tahun ke tahun itu kan pasti akan berubah gitu kan. Hubungan pacaran 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti beda, karena kan dampaknya emang ke masa depan. Kalau dari Yuna gimana? Menurut aku gini ya, itu tadi cowoknya yang nggak mau ini ya, berusaha ya? Iya, jadi agak pemalas. Terus dia kurang mau berusaha, jadi kayaknya sih tipenya tuh kayak pemalas ya. Iya, mungkin juga gamer, tapi gamernya mungkin ya, kalau case-nya kan kalau sekarang tuh ada orang temen aku juga kayak gamernya itu dia masih pendapatannya masih kecil-kecilan lah gitu, cuma
kurang mau berusaha juga sih, karena sebenarnya kan gamer itu kan bukan jadi utama gitu, karena dia ada sarjananya, pendidikannya gitu, paling itu. Ini lebih asik di gamer itu kali ya. Iya, nah terus kalau case ini gimana, dia kan nggak mau berusaha gitu kan. Gimana ya, kalau menurut aku sih dalam sebuah hubungan atau relationship itu emang harus ada apa ya, saling keterbukaan nih tiap pasangan gitu ya. Si ceweknya mungkin kan keterbukaannya dia pengen si cowok berusaha untuk mendapat pekerjaan. Setelah udah dapat pekerjaan kan bisa ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi gitu kan. Nah, kan hubungan itu kan nggak hanya stuck di situ aja nih. Yang mungkin ceweknya bener kan gitu, kalau udah dapat pekerjaan nanti mereka bisa melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, menikah seperti itu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan cowoknya nggak mau berusaha nih gitu kan, nah gimana gitu bisa melanjutkan hubungan yang ke arah yang lebih serius itu begitu. Mungkin yang dipikirkan ceweknya seperti itu. Nah harusnya sih kalau menurut aku di sini cowoknya harus bisa ini ya, kan tadi dia bilang tertekan gitu ya sama ceweknya ya, tertekan. Harusnya dia bisa menerima gitu, dia bisa ngoreksi diri dia sendiri. Oh iya ya, mungkin aku kurang giat nih atau bagaimana gitu. Harusnya jangan tertekan sih di situ gitu. Jadi gimana ya, karena kan kalau cewek itu kan juga ada batas usianya ya. Iya. Untuk nah nanti kalau sama aja kayak apa ya, teman-teman kayak digantungin terus nggak sih ya? Digantungin terus nggak sih ya? Udah lama hubungannya 9 tahun semua. Iya. Misalnya nanti mau menikah sampai umur berapa gitu. Iya, takutnya nanti orang lain muncul gitu kan, orang lain muncul dengan tingkat ekonominya lebih bagus daripada si pasangannya, ya resiko dari si cowoknya gitu harus kehilangan gitu. Kan biasanya kan itu muncul pilihan, ya pilihan kan pasti orang bakal milih yang baik dan terbaik gitu. Iya. Ya paling itu aja ya dari kita untuk yang case yang ini ya, Iya. cowok pengangguran. Yang kedua, cewek kuliah yang pacaran sama cowok lulusan SMA. Selamat siang, gue mau tanya pendapat agak Sista ini tentang cewek yang menjalin hubungan serius dengan cowok. Tapi di sini situasinya cewek sarjana pendidikan sedangkan cowok lulusan SMA. Gue termasuk tipe cewek yang gak muluk-muluk soal cari pacar. Gue udah sekitar 1 tahunan berhubungan sama dia. Si dia berasal dari keluarga yang sederhana, biasa aja, nggak susah-susah amat. Ya nggak tinggi juga gaya hidupnya. Umur gue 22 tahun dan dia 26 tahun. Pekerjaan dia sekarang jaga warung dia di rumahnya. Gue sama sekali nggak gengsi pacaran sama dia walaupun banyak kompor meleduk memprovokasi hubungan gue sama dia. Masalahnya orang tua gue ini maunya gue sama cowok lulusan kuliah juga. Ada satu cowok yang dijodohin sama gue, tapi gue nggak mau. Kekeh gue mau sama dia aja. Orang tua gue maunya gue itu sama cowok yang kaya dan berpendidikan. Padahal gue juga udah tahu attitude orang yang dijodohin sama gue karena dia tuh teman sekolah gue waktu SMA. Gue udah nyaman, terus gue seneng sama attitude dia. Gue juga siap berjuang bareng, susah sama-sama dia. Gue harus gimana? Gue sama dia udah mulai bahas soal nikah dan lain-lain. Awalnya dia minder juga karena gue sarjana, dia enggak. Tapi alhamdulillah sekarang dia yakin. Padahal kebahagiaan kedepannya nggak tergantung dengan sarjana atau enggak. Kira-kira apa langkah yang harus gue ambil buat meyakini orang tua gue? Jadi si cewek ini udah sarjana, tapi ngejalin hubungannya sama orang yang cuma lulusan SMA, tapi dia ngejalanin kayak bisnis keluarganya gitu di warung lah ya, warung kelontong gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih warungnya gede apa enggak, soalnya kan kalau warung yang sifatnya di rumah ya bisa jadi apa penjual, terus bisa jadi dia nanti setiap tahun ada modal gede jadi distributor, kan kita nggak tahu tuh. Nah terus kemudian dia tuh selama masih hubungan itu banyak yang mungkin temen-temennya bilang lu putus aja sama dia gitu, terus dia cari yang lain, cari yang sejajar gitu, terus sejajar secara sarjana. Itu cowoknya ya yang
cowoknya yang jualannya. cowoknya penjaga warung. Terus kemudian tapi penjaga warung kan wira swasta jatuhnya, bukan dia berleha-leha gitu, bukan itu kan. Kalau sebenarnya kalau di luar negeri kan jatuhnya kan kayak minimarket gitu kan, cuma kan di kita kan bilangnya warung kelontong, padahal sebenarnya barangnya sama kayak minimarket gitu. Kenapa sih nggak di Indonesia nggak disebutnya minimarket gitu kan? Nah terus kemudian karena udah nyaman ya, relationnya bagus gitu, terus akhirnya dua orang ini mau ngebahas soal nikah, tapi sebelumnya orang tuanya juga nggak setuju gitu. Ya sebenarnya di sini nggak setuju sih, tapi nggak ada bilang nggak setuju sih, tapi dia kepengen orang tuanya itu lulusan kuliah juga pasangannya. Terus jadi dia mau sempat dijodohin sama teman orang tuanya. Nah anaknya teman orang tua juga ternyata dilihat waktu satu SMA attitude-nya nggak bagus, dia kurang suka si ceweknya ini, jadi dia lebih milih sama cowoknya. Nah tapi masalahnya itu kan udah mulai bahas soal nikah. Nah kalau bahas soal nikah kan ngomongnya juga buat pengeluaran ke depan, pendapatan yang bisa mengcover, terus rencana dia nanti tabungan segala gitu kan buat ke depannya. Karena kalau misalkan usaha kan kayaknya nggak hanya pikirannya, nggak hanya keluarga doang, tapi bagaimana cara dia mengcover kebutuhan keluarga tapi juga memperbesar usahanya dia gitu. Jadi kayaknya modalnya juga nggak sedikit juga ya untuk ngeluarin dia memperbesar usaha, terus sama dia harus mengcover dari kebutuhan keluarganya gitu. Karena kalau usaha yang sekarang kelihatan sih, masa usaha yang sekarang kayaknya belum bisa gitu untuk mengcover nanti. Mungkin kalau untuk hidup berdua bisa kali kalau si ceweknya kerja juga, tapi kan nanti buat kedepannya apa segala pasti kan ada sebuah tantangan gitu, pengeluaran yang lebih banyak, anak sekolah segala kan. Nah terus mesti harus direncanakan dari sekarang. Ya sebenarnya sih nggak masalah juga sih keadaannya gitu, tapi yang jadi masalah dia mau bagaimana cara dia mau ngeyakinin orang tuanya itu ngeyakinin orang tuanya itu biar ngasih restu lah gitu. Karena kalau kemarin juga orang tua kan juga kalau emang orang tua nggak setuju ya udah mau gimana gitu kan, harus sama-sama dewasa gitu. Nah ini kira-kira kalau dari pandangan cewek nih gimana nih cara ngeyakinin gitu? Sebenarnya ini kalau dari sisi cewek bingung juga ya gitu ya. Di sisi lain dia udah sayang, udah cinta sama cowoknya ini, tapi di sisi lain orang tuanya nggak setuju ya sama cowok yang lulusan ini dari SMA saja gitu ya tadi ya. Tapi sebenarnya ya ini sih ya dia harus bisa sih nunjukin ke orang tuanya kalau memang si cowok ini benar-benar serius gitu. Tapi nunjukinnya itu mungkin gini ya, gimana caranya nanti dia bisa menjadi seseorang gitu ya yang bisa bertanggung jawab nanti di kehidupan selanjutnya gitu. Misalkan nanti dia mau menikah nih sama si cewek gitu, dia udah bisa bertanggung jawabnya apa gitu. Misalkan dia hanya jualan apa tadi ya, kelontong ya jaga warung. Nah harusnya dia nggak hanya stop di situ aja gitu, dia coba sambil mungkin dia di sini nggak dijelasin ya kenapa dia lulusan SMA ya, atau karena dia atau apa ya, nggak ada dijelasin ya. Mungkin dia bisa sambil usahanya dia itu jalan. Tapi kayaknya ini dijelasin sih dia keluarga sederhana gitu. Berarti kayaknya mungkin dari biaya juga. Dia sambil dia menjalankan usahanya itu dia untuk duit nih, terus sambil kuliah lagi yang ekstensi ya kan, yang Sabtu Minggu. Iya bisa. Karena kalau untuk mencari pekerjaan itu agak susah ya kalau di SMA gitu. Mungkin ada, cuma kan dari
pendapatan juga kurang gitu ya. Nah ya mungkin dari situ kali dia sambil usaha nyari-nyari mengumpulkan duitnya sampai dia bisa kuliah lagi atau kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ mungkin kalau ada keseriusan seperti itu mungkin orang tuanya bisa merestui kali ya gitu. Jadi ya ini aja ya, bertahap aja kali ya gitu ya. Jadi ya sambil pelan-pelan ya, kalau mereka pasti gitu. Cuma kalau misalnya si cowoknya ini masih stuck di situ aja, dia mau kuliah lagi, nggak mau kuliah lagi sambil kerja gitu ya, mungkin ya benar seperti orang tuanya ya, nanti gimana gitu kan di rumah tangga. Iya. Gitu kan. Karena kan orang tua kalau ngelihat pendidikan kan sebenarnya kan sebagai basic ya, basic. Ya. Nah sarjana kan sebenarnya kan basicnya kan lebih tinggi daripada SMA, jadi dia punya pola pikir, kayak punya wawasan yang agak luas gitu ketika jadi sarjana. Memang berbeda sama yang lulusan SMA. Ya, Nah tapi lulusan SMA jaga warung juga bukan berarti nggak ada ilmunya kan. Setiap hari itu kan ada operasional, dia harus mencatat keuangan ya, barang masuk terus barang keluar, terus melayani pembeli. Nah itu juga bukan, walaupun itu masih skalanya kecil, tapi balik lagi kalau orang tua mau dia sarjana ya benar tadi katanya Gina, buat dia bertahap, dia nanti bisa kuliah ekstensi Sabtu dan Minggu. Nah nanti kan dari pendapatannya dia ketika udah jadi sarjana nih, dari kuliah ekstensi Sabtu dan Minggunya itu bisa cari pekerjaan. Nah cari pekerjaan itu bisa disisihin buat kebutuhan hidupnya sama kebutuhan hidup keluarga, sama memperbesar usahanya gitu. Jadi barang jalan aja semuanya. Iya gitu kan. yang tadinya mungkin setiap bulan cuma stok barang-barang di bawah 50 pieces gitu, bisa 100 sampai 150, terus ngasih harganya juga di bawah. Terus juga bisa yang tadinya mungkin ada galon cuma 10-20 itu bisa ditingkatin jadi 75, 100, 150, 200 itu bisa gitu. Terus dengan harga yang memang di bawah lagi gitu, maksudnya kan harga distributor sama harga dia pas retail, yang retail itu kan beda. Nah itu marginnya kan lumayan, keuntungannya nanti bisa diputar lagi buat kebutuhan hidup atau buat memperbesar usahanya gitu. Nah cuma cari pekerjaan tetapnya dulu sih biar dapat pendapatannya. Nah cuma kita nggak tahu nih orang tuanya sifatnya keras apa gimana, soalnya sempat dia ngasih jodoh yang lain gitu, ngasih referensi buat pasangan yang lain gitu. Tapi kelihatannya orang tuanya juga agak mesti nggak ngeliat proses juga, jadi nggak ngasih solusi, tiba-tiba langsung udah nih sama yang lain aja gitu kan. Nah, mungkin karena hanya dari usaha itu saja sih tadi ya. Ya jadi jangan jangan merasa bahwa harapan hilang gitu ketika lulusan SMA. Sekarang kan zaman udah berubah ya, udah banyak kesempatan gitu. Kalau emang mau cari kerja sebenarnya ada juga sih buat SMA, tapi agak susah ya. Agak susah ya kan. Cuman ada sih. Cuma ada mau usaha nyari. Tapi kalau emang mau dia berkeyakinan dengan jaga warung gitu, mau berbesar usaha warung ya bisa juga. Tapi kalau cuma jaga warung dengan yang ada, kayaknya belum tentu bisa, karena kan dia itu warung punya keluarganya kan jatuhnya kan, bukan punya dia juga gitu. Nah gimana caranya dia mau berbesar itu? Nah berbesar itu kan butuh modal dan ketersediaan uang yang dia tiap hari berputar gitu. Nah itu didapat dari pekerjaan tetap. Nah pekerjaan tetap itu dari Sabtu Minggu. Nah itu sebenarnya gue ada tuh teman tuh, jadi kantor yang lama tuh dia cleaning service gitu, ada cleaning service. Dia tuh udah lumayan, duitnya lumayan ya, tabungannya apa segala, tapi malas banget kuliah gitu, kayaknya baca buku kata-kata. Tapi dia untuk baca-baca Google gitu wawasan luas. Pernah kan gue waktu itu main game tentang pesawat terbang, dia apa loh tipe-tipe pesawat Rusia, pesawat Boeing kayak gitu dia apa, karena dia wawasannya luas. Terus juga dia
banyak apa kayak gue ngomongin ini apa ngomongin balapan F1 gitu ya, dia ngerti gitu, tapi dia malas buat apa mau coba apa kuliah waktu itu. Cuma kemarin sempet dia ada usaha tuh mau nyari kuliah Sabtu Minggu, walaupun usianya sekarang udah mau 25 sekarang. Udah ya, cuma kan dia tabungannya udah cukup nih katanya sih gitu, tabungannya udah cukup, dia mau itu apa mau coba nyari kuliah gitu. Cuma nggak tahu tuh kuliahnya di mana, tapi kan kuliah kan bisa di mana aja ya, maksudnya yang dengan biaya terjangkau. Jadi juga jangan muluk-muluk juga kalau misalkan orang tua si pasangannya pengen sarjananya harus negeri ya kan, biayanya juga kecuali kalau orang tuanya bilang ini kita siap modalin, beda lagi tuh ceritanya ya, beda lagi ceritanya. Ya udah kita modalin nih buat kuliah Sabtu Minggu tapi di negeri gitu, misalkan di Jakarta kan udah banyak nih sekarang negeri kan, ya bisa juga gitu, maksudnya dimodalin gitu. Pokoknya ada solusi lah gitu, ada solusi di antara kadang suka ada masalah, pasti harusnya ada solusi. Penting sih diobrolin baik-baik juga, terus juga dari si cowoknya juga ya terbuka juga ya, dia harus bisa menerima masukan dari orang tuanya kalau memang orang tuanya mau sarjana. Tapi jalan satu-satunya apa, dia masalah di dana atau masalah di apa waktu. Kalau waktu misalkan dia hari-hari harus jaga warung ya berarti Sabtu Minggu itu kan kuliah ekstensi. Iya bisa. Sama itu tuh satu lagi tuh attitude tadi ya. Attitude ya, sebenarnya attitude itu juga nggak memandang dari lulusan mana sih, karena belum tentu ya kalau dia lulusan tinggi attitude-nya lebih baik gitu daripada lulusan SMA. Nah dia bisa loh mesti nunjukin ke orang tuanya kalau hari lulusan SMA itu mempunyai attitude yang baik gitu. Soalnya di tempat kantor gue tuh lulusan SMA kayak cleaning service yang ceritanya itu, dia bisa loh ngoperasin komputer itu, dia bisa. Maksudnya dia input gitu kan, kadang diminta tolong tuh bagian GA, tolong dong lo bikinin formnya lemburnya dia gitu, lembur dia sama security gitu, dia bisa bikin. Maksudnya secara ini dia bisa ya, kayak Word, Excel gitu, Word lah kayaknya. Kalau Excel mungkin dikit-dikit, tapi Word dia bisa gitu ya. Jadi kayaknya nggak harus dipandang remeh juga, lulusan SMA juga bisa juga. Yang penting bagaimana adanya kesempatan aja, itu kesempatan, terus kemudian ada kemampuan buat berusaha, jadi semuanya bisa sejalan ya. Itu aja yang kedua. Oke, finally hari ini cukup 2 case saja karena kita mau olahraga, mensanain corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat cinta yang kuat gitu, Yuna. Enggak sih, biar kita ini aja lah, seminggu itu kan kalau kata dokter harus olahraga minimal 2 kali, jadi 3 hari tuh katanya. Pernah aku nanya gitu ya. Iya, pernah aku nanya tuh, kata dokter 2 kali per 3 hari sekali mas olahraga gitu. Terus olahraganya juga yang agak berkeringat karena kan biar sehat jantung segala, paru-paru segala itu. Nah mungkin itu aja, nanti selanjutnya mungkin kita kembali bahas lagi, cuma yang agak-agak menarik gitu ya, nggak yang ini ya, nanti coba kita cari bahan-bahannya gitu, yang biar relate dengan kita semua ya. Kita coba ngasih solusi, tapi kalau cuma dia nggak ngasih solusi, lu basi banget, mas gue udah ngasih solusi, udah nggak masalah juga. Terus ada juga lumayan juga deh jadi solusinya jadi alternatif ya, boleh juga. Terus juga ada yang apaan sih ini, kok tiba-tiba ngomongin orang gitu, ya terserah. Tapi ini kan kita ini bahasan dari sumbernya, kita forum besar gitu, jadi kan tuh tulisan dipublish, dan kita juga nggak ngasih nama user, kita cuma ngebahas kontennya aja ya, ngebahas materinya nih menarik karena kita pengen ngasih sebuah solusi. Tapi kalau misalkan nggak ada solusi juga nggak apa-apa, tapi sih gue yakin setiap orang ini kayak punya rasa gue pengen dengerin gitu. Karena kan gue juga banyak teman-teman gue kan suka nelpon ngomongin pekerjaan cuma 5 menit, terus sisanya 15 menit curhat tentang kerjaannya. Iya, intinya butuh teman gitu kan. Nah itu butuh teman, itu butuh solusi gitu. Paling itu aja, sekian dulu dari Niki, sekian dulu dari
hubungan. Nanti dilanjut lagi di episode kelima. Bye. Ya.